Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Nah, karakteristik anggota tata surya. Langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama ada matahari. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai pusat tata surya, lalu suhu intinya mencapai 15 juta Kelvin. Mengandung hidrogen sekitar 69,5%, helium 28%, dan sisanya karbon, nitrogen, dan lain-lain. Lalu matahari juga sebagai sumber energi terbesar di tata surya dan merupakan bintang karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Dan matahari juga memiliki gaya tarik terbesar dalam tata surya kita ya. Lalu berikutnya ada asteroid, yaitu pembatas antara bumi dan Mars ya. Lalu ciri-ciri dari asteroid adalah pertama bentuknya tidak beraturan, lalu mengorbit pada matahari, tersusun atas debu dan es, lalu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet kerdil. Lalu jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid. Dan benda langit yang tidak aktif lalu memiliki suhu sangat dingin dan memiliki permukaan yang berbatu ya. Lanjut, berikutnya ada satelit. Satelit itu ciri-cirinya bergerak mengitari planet, bersama planet mengitari matahari, lalu berputar pada porosnya, tidak menghasilkan cahaya sendiri dan hanya memantulkan cahaya matahari ya. Contohnya ada bulan. Lalu tersusun dari batuan, mineral, dan es. Nah, itu pada satelit dari planet selain bumi ya. Lalu berikutnya ada meteor. Pertama memiliki warna hitam kecoklatan, lalu lebih berat jika dibandingkan dengan bebatuan luar angkasa lainnya. Jadi meteor ini beratnya lebih daripada bebatuan luar angkasa lain. Lalu bagian bawah dari meteor yang menuju ke bumi akan terbakar. Itu karena gesekan dengan lapisan atmosfer bumi ya. Nah, jika dilihat secara visual, memiliki sinar yang terang seperti bintang jatuh. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian planet ya. Pertama ada planet Merkurius. Pertama, Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya, ya, dalam tata surya. Dan letaknya itu paling dekat dengan matahari, gitu. Karena dia merupakan planet yang urutan pertama. Lalu bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh revolusi Merkurius. Lalu berikutnya ada atmosfer Merkurius sangat tipis, terdiri dari uap natrium dan kalium. Lalu Merkurius tidak memiliki satelit. Jadi Merkurius ini adalah planet mandiri, tidak memiliki satelit. Lanjut, Venus adalah planet yang dekat dengan bumi. Ya, ini ciri-ciri dari planet Venus ya. Venus merupakan planet yang suhunya paling panas. Gitu. Jadi meskipun yang paling dekatnya Merkurius, tapi yang paling panas itu adalah Venus. Nah, lalu arah rotasi Venus berbeda dengan planet lainnya. Arah perputarannya searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Gitu. Berbeda dengan planet lain ya, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu dijuluki sebagai kembaran bumi karena memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Lalu Venus kadang terlihat di sebelah timur saat matahari terbit, sehingga sering disebut bintang timur atau bintang pagi. Nah, kadang juga terlihat di sebelah barat saat matahari tenggelam, sehingga sering disebut bintang senja atau bintang kejora. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar kata bintang kejora itu adalah planet Venus ya. Lalu Venus tidak memiliki satelit sama seperti Merkurius. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari planet Bumi dan Mars. Yang pertama, dari planet Bumi. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Gitu ya. Lalu, 2/3 dari permukaan Bumi ditutupi oleh air. Atmosfer Bumi tersusun dari nitrogen, N2 itu 78%, oksigen atau O2 itu 21%, dan sisanya 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lainnya. Lalu berikutnya, atmosfer berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. Gitu. Contohnya tadi ya, kayak misalnya ada meteor jatuh ke bumi, itu meteornya nggak akan langsung menghantam bumi, tapi akan menabrak atmosfer terlebih dahulu. Lalu bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada di permukaan. Nah, alasan kenapa kita tidak terbang keluar angkasa, gitu ya, tidak pergi kemana-mana, itu karena kita ditarik oleh gravitasi bumi, makanya kita bisa bertahan untuk tetap berpijak di bumi. Dan terakhir, bumi memiliki sebuah satelit alami, yaitu bulan, ya, satelit alami. Nah, lanjut dari ciri-ciri planet Mars. Planet Mars disebut planet merah karena terlihat kemerahan. Ya, jadi kalau kita lihat dengan mata telanjang gitu ya dari bumi, itu Mars warnanya merah.
Lalu atmosfer Mars tipis, tersusun dari karbon dioksida dan nitrogen. Dan ciri terakhir, Mars mempunyai 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Oke, next. Selanjutnya dari planet Jupiter dan Saturnus. Nah, pertama, Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jadi dalam tata surya kita ini, Jupiter adalah planet yang paling besar. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter seperti bola gas raksasa yang terlihat sangat cerah. Berikutnya, Jupiter adalah planet yang skala rotasinya paling cepat. Jadi dia ini rotasinya paling cepat dibandingkan planet lain ya. Lalu Jupiter memiliki 79 satelit dan yang paling besar antara lain pertama itu ada Io, lalu Europa, Ganymeda, dan Callisto atau satelit-satelit Galilei ya. Lalu berikutnya ciri-ciri dari planet Saturnus. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Nah, ini ada cincinnya ya yang mengitari planetnya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi es. Selanjutnya, planet ini tampak berwarna kekuning-kuningan. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jadi setelah Jupiter, planet terbesar keduanya adalah planet Saturnus. Ya. Lalu atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Nah, sama seperti Jupiter ya, atmosfer terdiri dari hidrogen dan helium. Berikutnya Saturnus memiliki 82 satelit. Yang paling besar adalah satelit Titan gitu ya, atau Titan. Lanjut. Nah, berikutnya adalah planet Uranus. Nah, planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Lalu atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Jadi ada tambahan metananya ya, berbeda dengan Jupiter dan Saturnus. Nah, Uranus memiliki 27 satelit. Yang paling besar adalah Oberon, disusul Titania, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Nah, ini ya gambar dari planet Uranus. Oke, kita lanjut. Selanjutnya planet Neptun atau Neptunus. Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, sama seperti Uranus ya. Lalu jarak yang sangat jauh dari matahari mengakibatkan skala revolusinya paling lama dibanding planet lainnya dalam tata surya, yaitu 165 tahun. Lalu planet ini memiliki 14 satelit. Yang terbesar adalah Triton, disusul Proteus, dan Nereid. Oke, selanjutnya planet terakhir dari sistem tata surya kita yaitu planet Pluto. Sangat jauh dari matahari, yaitu berjarak 39,5 unit astronomi atau 40 juta kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Jadi jarak Pluto ke matahari ini sangat jauh ya, 40 juta kali lipatnya dari jarak bumi ke matahari. Lalu memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu minus 230 derajat Celcius. Lalu Pluto memiliki 5 satelit. Satelit terbesarnya adalah Charon, yang berukuran setengah dari Pluto. Oke, selanjutnya dari kegiatan, ayo mencoba. Pertama, kalian siapkan buku gambar, pensil dan pensil warna, lalu gambar satelit yang ada di bumi. Nah, bumi itu punya 2 satelit ya, ada satelit alam dan satelit buatan. Nah, untuk gambarnya seperti apa, itu bisa divariasikan oleh kalian sendiri ya, bisa melihat di internet. Lalu tulis perbedaan satelit alami dan satelit buatan gitu ya. Jadi nanti setelah kalian gambar satelit alami di bumi dan satelit buatan di bumi, di bawahnya kalian tulis perbedaannya gitu ya. Oke, jika sudah lanjut ke bagian ini ya. Itu ada pop quiz, yaitu pertanyaan-pertanyaan singkat. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada berapa anggota tata surya? Ya. Lalu, planet apakah yang memiliki suhu paling dingin? Berikutnya, planet apakah yang memiliki suhu paling panas? Nanti kalau sudah, jawaban dari pertanyaan fokus ini tulis di kertas selembar, lalu dikumpulkan ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti materi dengan hikmat. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan mengisi absensi. Saya mohon pamit undur diri. Thank you, see you next time.